Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Hikmah dengan NIM 21010260013 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk itu, langsung saja kita simak berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah bentuk penggemblengan individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas. Yang selanjutnya yaitu Pancasila yang telah ditetapkan dan diterima sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar akan bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang dimana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menjunjung sosok pribadi mahasiswa. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang filsafat dasar Pancasila. Terkait pendidikan Pancasila memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi Indonesia. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Adapun tujuan mempelajari Pancasila, yang pertama yaitu jangka pendek untuk mengetahui Pancasila secara benar dan juga mempelajari Pancasila secara ilmiah sehingga memiliki kesadaran tentang dasar filsafat negara sehingga tumbuh kesadaran bernegara. Adapun jangka panjangnya untuk membentuk kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tercipta kesadaran bernegara. Sedangkan Pancasila menurut etimologi merupakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, dasar, atau unsur. 5 ajaran moral dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ada mateni atau dilarang membunuh, yang kedua yaitu maling atau dilarang mencuri, yang ketiga madon atau dilarang berzina, yang keempat yaitu mabok atau dilarang minuman keras atau mengisap, yang kelima yaitu main atau dilarang berjudi. Sejarah Pancasila. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbiku Sakai, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Merupakan serangkaian terbentuknya Pancasila yaitu yang pertama adanya sidang BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang dibahas oleh 3 orang yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang kedua pada tanggal 11 Juni 1945 Insinyur Soekarno berpidato, disitulah diusulkan istilah Pancasila. Yang ketiga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan yang keempat yaitu pada 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang rumusan 5 prinsip dasar negara. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai moral dan agama dalam Pancasila. Moral sama dengan kesusilaan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Sedangkan moral menurut Suseno tahun 1998 merupakan ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara.
Yang selanjutnya yaitu moral menurut Oaksa dan Whelan tahun 1997, merupakan prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Pengertian nilai dalam Pancasila. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan, kewajiban tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Menurut Walter G. Everett, nilai dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai ekonomi atau economic value, yang kedua yaitu nilai-nilai rekreasi atau recreation value, yang ketiga yaitu nilai-nilai perserikatan atau association value, yang keempat yaitu nilai-nilai kejasmanian atau body value, yang kelima yaitu nilai-nilai watak atau character value. Adapun menurut Profesor Dr. Randes Notonegoro, sarjana hukum, membagi nilai menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Adapun pembahasan terkait moral dan nilai agama yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila yang pertama yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki nilai ketuhanan, sila pertama ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk mengakui dan memuliakan Tuhan yang Maha Esa, atau Tuhan yang Maha berdiri sendiri, atau Tuhan yang hanya satu. Contoh perilaku yang sesuai yang pertama yaitu berusaha menjadi anak yang solih-solihah atau menjadi anak yang dekat dengan agama serta berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengajak teman untuk sholat berjamaah. Yang keempat, saling menghormati teman yang berbeda agama. Yang kelima, menjaga keharmonisan antar umat beragama. Yang keenam, membiarkan orang lain menjalankan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai kemanusiaan. Sila kedua ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sama tanpa alasan dan diskriminasi. Adapun contoh perilaku yang sesuai, yang pertama tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri, yang kedua bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua, yang ketiga gemar membantu teman-temannya yang berada dalam kesusahan, yang keempat mentraktir teman untuk makan di kantin, yang kelima yaitu membela orang-orang yang untuk yang keenam yaitu menegakkan hak asasi manusia sesuai porsinya. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga atau Persatuan Indonesia, memiliki nilai persatuan. Sila ketiga ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingannya, mengambil sikap yang solider dan layak terhadap sesama warga negara. Contoh perilaku yang sesuai yang pertama yaitu tidak mudah bertengkar di dalam rumah, yang kedua senantiasa menjaga amarah dan emosi, yang ketiga berteman dengan siapa saja, yang keempat menghindari perbuatan tawuran antar sekolah, yang kelima tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional, yang keenam yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok. Untuk selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai kerakyatan. Sila keempat ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai yang pertama, tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya. Yang kedua, menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Yang ketiga, melakukan musyawarah OSIS dengan musyawarah. Yang keempat, memilih pengurus-pengurus kelas secara arif. Yang kelima, melakukan pemilu dan pilkada. Yang keenam, tidak melakukan black campaign. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai keadilan. Sila kelima ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk bersifat adil, berjiwa sosial, memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang per orang masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.
Contoh perilaku yang sesuai, yang pertama yaitu menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. Yang kedua, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Yang ketiga, menjadi ketua kelas yang amanah dalam mengemban tugas. Yang keempat, bersikap adil terhadap junior kelas. Yang kelima, menjadi penguasa yang pro rakyat, bukan justru pro terhadap asing maupun para kapitalis. Yang keenam yaitu hidup sewajarnya saja, tidak berlebihan. Bab yang ketiga yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Hakikat nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah suatu ideologi negara modern seperti demokrasi dan komunisme, bahkan kolonialisme dan imperialisme yang sifatnya ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok menurut alasan Marxis adalah titik pertemuan antara politik dan transformasi sosial. Yang mana yang pertama yaitu merupakan cita-cita nasionalisme, yang kedua tujuan nasionalisme, yang ketiga yaitu ciri-ciri nasionalisme. Berdasarkan sejarah Indonesia, lahirnya nasionalisme diyakini sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang pertama kita akan membahas tentang cita-cita nasionalisme. Merupakan perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional. Yang kedua yaitu perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional. Yang ketiga perjuangan untuk mewujudkan kesendirian. Yang keempat perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh. Yang B yaitu tujuan nasional. Yang pertama menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Yang kedua membangun suatu hubungan yang harmonis dan rukun antar masyarakat dan individunya. Yang ketiga yaitu usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air. Yang C yaitu ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama terdapat sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Yang kedua terdapat organisasi yang bentuknya modern dan bersifat nasional. Etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila memiliki nilai fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau pusat bahan Depdiknas 2002 nomor 308. Adapun etika berbangsa dan bernegara dalam kehidupan, tampaknya kebutuhan akan norma etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu, bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dalam keluarnya ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika ini bertujuan untuk yang pertama yaitu memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan, kebangsaan, kenegaraan, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu menentukan pokok-pokok etika kehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu menjadikan kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dalam moral, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu memasuki bab yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang selanjutnya makna ideologi sebagai negara. Sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan. Karakteristik ideologi. Ideologi memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Berikut merupakan karakteristik ideologi secara umum. Di antaranya, yang pertama, memiliki derajat tertinggi sebagai nilai kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua, mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Yang ketiga, bersifat mempersatukan suatu bangsa. Yang keempat, mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Yang kelima yaitu ideologi diturunkan dan dilestarikan ke generasi berikutnya. Fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar.
Struktur kognitif. Fungsi ideologis sebagai unsur kognitif adalah segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya. Untuk orientasi dasar, fungsi ideologis sebagai orientasi dasar artinya membuka wawasan yang memberikan makna serta mewujudkan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi ideologi. Yang pertama yaitu fungsi ideologi sebagai norma yang menjadi pedoman. Yang kedua yaitu fungsi ideologi sebagai jalan menentukan identitas diri. Yang ketiga yaitu fungsi ideologi sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu fungsi ideologi sebagai sumber edukasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi nilai. Yang pertama yaitu dimensi realitas, yang kedua yaitu dimensi idealisme, yang ketiga yaitu dimensi pendukung. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila yang pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat berkembang cepat. Yang kedua yaitu ideologi tertutup cenderung memperlambat perkembangan diri. Yang ketiga yaitu pengalaman sejarah politik Indonesia di masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai dasar Pancasila yang sifatnya abadi dan hasrat untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis demi tercapainya tujuan nasional. Syarat ideologi terbuka menjadi ideologi terbuka. Yang pertama yaitu ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumen, yang ketiga ada nilai praktis. Yang selanjutnya yaitu bab kelima, Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkan melalui Islam. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksana ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis, filosofis dalam hubungannya dengan negara. Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam atau syariah dan hukum negara hingga kini masih terus muncul. Berikut penjelasan sila-sila Pancasila yang membuktikan adanya keterkaitan antara Islam dan Pancasila, yaitu pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila. Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai ketuhanan ini menjadi mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar, siapakah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa? Secara historis kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme sehingga pengakuan tunggal atas Tuhan atau monoteisme. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan negara. Kemudian melampaui batas negara, ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan menolak sikap chauvinisme yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagamaan dalam persatuan dalam Indonesia tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Ayat tersebut di atas menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial terkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia. Dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Dzurriyat ayat 19. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat secara adil. Untuk bab yang keenam yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama dari Pancasila mengartikan adanya jaminan dan kebebasan dalam beragama. Sila tersebut tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain dan memberikan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Contoh pengamalan sila yang pertama dari Pancasila bila dilakukan dengan menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita, serta hidup rukun bermasyarakat bersama mereka yang berbeda agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila diantaranya menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada orang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Persatuan Indonesia, Pancasila bicara tentang kerukunan dan persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila bisa diterapkan dengan memakai produk dalam negeri, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat seperti gotong royong, serta hidup rukun bertetangga. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dari Pancasila mengajarkan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kita juga perlu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila ini bisa diterapkan mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga di rumah, misalnya bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dari sila kelima dari Pancasila adalah landasan pokok peri kemanusiaan, persatuan, dan mentra kedaulatan rakyat. Sebagai bangsa Indonesia, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila adalah dengan bersikap adil terhadap sesama, menghormati orang lain tanpa memandang statusnya, tidak menggunakan hak yang menjadi milik orang lain, dan yang terakhir yaitu menghargai karya orang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesempurnaan merupakan lagu dari Rizky Febian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.